tunduk kepala, sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Engkau Bapa yang penuh kasih. Engkau Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu terkumpul di tempat ini. Kami mau datang menyatakan bahwa Engkau Allah yang termulia dalam setiap kehidupan kami. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang menaikkan setiap pujian kami Tuhan. Sebelum itu Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan. Engkau layakan kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami dapat naik dan berbau harum di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada tamatnya. Kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan
Kami mau bawa hidup kami Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sekali lagi segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sejenak kita sembah Dia, katakan haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Kami mau bawa hidup kami, kami mau naikkan setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Glory hanya bagimu Tuhan, glory hanya bagimu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Hanya Dia Allah yang layak kita agungkan. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, seluruh kehidupan. Kita mau masuk lebih dalam lagi, menyembah dan memuliakan akan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus,
di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian.
Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi katakan sebab Kau layak. Mari perlahan-lahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lagi katakan sebab Kau layak, terima pujian. Ini pernyataan kami malam hari ini Tuhan, bahwa hanya Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima pengagungan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima puji. Amin, haleluya. Kau layak Tuhan, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Raja di atas, Raja di atas segala raja. Oh, kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Allah yang ajaib. Haleluya. Oh, kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau layak Tuhan, Engkau layak. We worship You Jesus, You are holy. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau baik Bapa, Engkau baik. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari naikkan setiap pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Mari naikkan setiap pengagungan-Mu kepada Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita muliakan. Bawa rasa syukur dan terima kasih-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapa. Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, we worship You Jesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang di hadapan-Mu, membawa rasa syukur kami. Engkau baik Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau hebat Tuhan, Engkau dahsyat.
sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang terima pujian. Sebab Kaulah yang ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Amin. Kami percaya Engkau hadir di setiap pujian penyembahan kami. Amin. Kami rindu melihat muji salawatan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yes, haleluya. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Kita angkat pujian ini. Mari kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang kekal bagi kehidupan kita. Oh, haleluya. Oh, yeah. Amin. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaran. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Engkau baik Tuhan. Dia mati, Dia bangkit bagi kehidupan kita. Ya Tuhan Allah penyelamat. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Katakan Dia amin, haleluya. Oh, Engkau baik, Dia baik bagi. Oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Mari sama-sama angkat jempolmu kepada Tuhan. Karena kita bersuka cita punya Allah sepertinya. Oh, oh, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia baik bagi kehidupan saudara dan saya malam hari ini. Kita punya Tuhan Allah yang besar. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia dengan iman katakan, oh,
Haleluya. Haleluya. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bukan ketika kita menerima berkat yang besar, bukan ketika kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, tetapi ketika kita masih bisa bangun di pagi hari, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita masih mau bersorak bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Oh, haleluya. Woo! Yes. Dan bangsa berdiri di hadapan tatanan Tuhan, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, haleluya. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba, suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Lagi katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Come on! Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan saya diberkati.
silakan duduk Bapak Ibu. Segera kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama. Mari kita angkat satu pujian. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita yang ada malam hari ini. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, untuk lebih mengenal-Mu. Kami datang membawa hidup kami malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya, kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau terhubung dengan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami selalu menikmati kasih setia-Mu Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan.
Engkau mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melewati hari-hari yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubungkan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubungkan, kami mau terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan, sungguh besar kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada, Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih dengan iman katakan, ku terhubungkan. Haleluya Tuhan, selalu melekat di dapat hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubungkan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kami mau merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Kami mau merasakan jamahan Tuhan malam hari ini. Kami mau menikmati kasih karunia daripada Tuhan. Yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu melekat. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Amin, amin, amin Tuhan. Yang berdaulat atasku, terhubung. Haleluya Tuhan, selalu melekat di hati. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada Hamba. Haleluya Yesus, yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya Tuhan, ajaib Engkau, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Itulah sebabnya layak Engkau selalu kami muliakan.
Engkau layak selalu kami tinggikan. Engkau layak selalu kami agungkan Tuhan. Kami percaya hati Tuhan sudah disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami ingin selalu terhubung dengan Engkau. Kami ingin selalu mau melekat dengan Engkau. Kami ingin selalu berpaut dengan Engkau. Karena Engkaulah jaminan dalam hidup kami. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kami selalu butuh firman-Mu sebagai dasar hidup kami. Untuk melangkah agar kami tidak menyimpang dari firman-Mu. Tapi firman-Mu selalu, haleluya, membawa kami untuk selalu berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan selalu memerdekakan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami percaya kami semua sudah ada dalam hikmat dan pengurapan Tuhan. Sehingga firman yang disampaikan tidak akan pernah lalu dengan sia-sia. Tapi firman-Mu akan selalu meneguhkan, menguatkan kami, memberkati hidup kami, membawa kami semakin mengerti semua rencana-Mu. Intervensi kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau coba mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami untuk menikmati firman-Mu. Kami tolak, kami halaukan, kami singkirkan semua dalam nama Yesus. Kami percayanya Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami. Kami penuh sukacita menikmati setiap taburan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerah Tuhan kami ada lagi bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Saudara, itulah sebabnya kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang boleh memperkenankan kami ada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Dan juga ucapan terima kasih kepada keluarga hamba Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, orang tua rohani yang mempercayakan kepada kami untuk menjadi saluran lewat pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, sejak tadi pagi bahkan hingga sampai pada malam hari ini. Nah saudara-saudara, saya tidak akan komentar panjang. Mari saja kita melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sekali lagi sebagai dasar hidup kita. Itulah sebabnya firman Tuhan terus harus diperdengarkan agar semakin kita kuat, kita bertumbuh, kita mengenal apa yang menjadi keinginan dan maunya Tuhan. Kitab Mazmur pasal 18. Kitab Mazmur pasal 18. Kitab Mazmur pasal 18, saudara-saudara, ayatnya yang ke-31, satu ayat saja. Kitab Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-31. Saudara sambil duduk saja kita simak pembacaan firman Tuhan. Demikian firman Allah. Adapun jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita semua ingin menikmati yang namanya janji Tuhan. Ya. Hari ini saya akan bicara tentang menikmati setiap janji Tuhan. Perlu saudara ketahui bahwa di dalam Alkitab ini ada sekian banyak ayat-ayat yang mencatat tentang janji Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya coba belajar dari kebenaran ini, ada sekian banyak saudara ayat-ayat firman Tuhan, kurang lebih ada 7.480 saudara yang bicara tentang janji Tuhan. Kurang lebih ada 85% saudara dari kebenaran Alkitab ini yang memberikan janji sebagai jaminan kepada setiap orang percaya. Jadi saudara, yang pertama bukan hanya merupakan janji tentang berkat-berkat Tuhan yang kita akan selalu rasakan dan nikmati dalam hidup ini, tetapi yang terutama saudara adalah janji keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara, ya, janji keselamatan, ada janji saudara-saudara sukacita, damai sejahtera, ada janji perlindungan, ada janji penyertaan Tuhan, ada janji kekuatan Tuhan, ada janji keluputan daripada Tuhan, dan berbagai sekian janji Tuhan, sekian banyak.
Saudara, janji kemenangan yang Tuhan akan selalu karuniakan dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa tidak seorang pun yang tidak ingin menikmati janji-janji daripada Tuhan itu. Semua kita pasti ingin menikmati janji Tuhan. Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan bahwa saya ada di Pulau Piling, saudara, kurang lebih sudah 29 tahun. Ya, memasuki tahun ke-30 kami ada di Pulau Piling. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bagian daripada janji Tuhan, saudara, mungkin sebagai manusia saya juga bisa tawar atau mungkin bisa undur. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah, saya katakan tadi, saya tidak pernah berpikir untuk balik ke kampung atau mau kemana-mana, saudara-saudara. Saya tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Dia ada di Mohoni, dia ada di Pulau Piling, dia ada di mana saja, di mana setiap orang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di sana Tuhan ada. Dan itulah yang membuat kami sampai hari ini tetap kuat dan selalu merasa ada sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara, kami ada di sana karena kami terus merasakan janji-janji Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Saudara-saudara, kalau bukan karena kepentingan pelayanan, saya katakan saya mungkin tidak bisa ada di sini. Saya tidak pernah punya kerinduan untuk menata hidup masa depan di Mohoni. Ini tidak sama sekali, jauh itu dah, saudara-saudara. Ya, cuma karena kepentingan pelayanan, makanya sampai saya katakan saya bersyukur kalau jemaat Mohoni bisa berkontribusi kepada kami, saudara-saudara, karena saya percaya setiap upaya saudara, kasih Tuhan yang saudara nyatakan, pengorbanan saudara untuk bisa berkontribusi kepada kami di sana, Tuhan selalu tilik, saudara-saudara. Ya, Tuhan selalu pasti akan menilik dari tempat yang maha tinggi. Ya, saudara-saudara. Sebagai bentuk kesaksian daripada janji Tuhan itu, saudara, saya baru kurang lebih 3 tahun saya membangun. Ada gedung gereja sebenarnya kecil kalau untuk ukuran kami di sana, saudara, cuma 9 kali 16. Tapi dalam kurun waktu yang singkat itu, saudara, saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh luar biasa. Kami tidak mampu secara ukuran jemaat, kecil sekali, saudara, tapi saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata. Ya, sehingga ada jemaat di depan gereja kami, saudara. Ya, dia punya toko bangunan, tapi dia tidak berjemaat kepada kami. Tapi ada kekurangan-kekurangan yang kami harus butuhkan. Kami tinggal ambil bahan di situ. Dia bilang begini, dia bilang, Pak Pendeta, setiap kali apa yang butuhkan, memang Tuhan langsung adakan. Saudara, pada tahun lalu saya berpikir, oh Tuhan, ini lagi musim hujan, gereja belum ditutup. Saudara, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong buka jalan. Dan saudara, ternyata saya pergi ke Palu, saya pertemukan dengan salah seorang anak Tuhan, dia bukan GPDI. Saudara-saudara, dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, saya hanya melihat bangunan Bapak di-upload di Facebook. Ya, itu Pak Pendeta punya bangun? Iya, dia bukan GPDI, saudara-saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kalau boleh itu paling bagus kalau ada rincian. Saya bilang, pas, kebetulan saya ada bawa rincian singkat, nominalnya 65 juta. Dan saudara tahu, hari itu saudara-saudara, saya mendapatkan nilai mata uang saudara-saudara secara tunai 65 juta. Saudara-saudara, bayangkan, tidak bisa saya bayangkan bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, banyak cara Tuhan menolong apabila kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara-saudara, saya pulang, saya langsung beli seng, cari tukang. Saudara-saudara, puji Tuhan, tertutup sampai plester. Sekarang saya butuh lagi plafon dan untuk tehel. Saya dipertemukan lagi anak Tuhan baru-baru ini, saudara. Dia kasih triplex, dia kasih tehel, ya, ukuran seperti ini, saudara. Ukuran seperti ini, ya, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, 158, sudah dengan teras, saudara. Saya bilang, aduh Tuhan, luar biasa. Sekarang saya ada di sini,
Saya sedang, karena saya punya tukang sekarang sementara pasang plafon, saudara-saudara. Pasang plafon. Karena saya butuh dana itu, sehingga saya katakan, saya ada di sini karena kebutuhan pelayanan. Dan setiap kontribusi saudara, sekali lagi saya katakan, tidak akan pernah sia-sia. Saya bawa penyemangat supaya saudara sehat, madu, ya, supaya saudara sehat beraktivitas. Ya, saya tidak mau minta-minta percuma, saudara. Maksudnya supaya kita balance, ya. Saya memberi, saudara juga bisa memberi kepada saya, saudara-saudara. Ya, itu nilainya sangat kecil, tetapi saya percaya sangat berarti. Tuhan bilang apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan selalu perhitungkan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita terus menikmati janji-janji Tuhan. Pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati janji Tuhan? Tuhan bilang dalam ayat 31 bagian A, adapun jalannya, adapun Allah, jalannya sempurna. Kalau kita ingin menikmati janji Tuhan, maka hidup kita sebagai anak Tuhan harus berjalan sempurna sama seperti Yesus yang adalah sempurna. Saudara, makanya firman selalu disampaikan, sebab yang menyempurnakan kita ini, menyempurnakan iman kita, tidak ada yang lain selain firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang selalu membentuk hidup kita. Saudara, dan Dia mau supaya perjalanan hidup iman percaya kita itu sempurna adanya. Saudara tahu bahwa hidup kita ini kadang-kala tidak sempurna. Makanya Tuhan bilang, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah saudara jalan kita, rancangan kita dengan Tuhan. Tuhan bilang hanya jalan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus. Mari kita ikuti jalan firman itu. Saudara-saudara, sebab kalau ikuti jalan firman, maka kita akan terus menikmati setiap janji-janji Tuhan itu. Saudara-saudara, makanya begitu penting sekali kita selalu mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan, karena hanya itulah jalan yang sempurna. Jalan, ya, ada lagu lama, jalan dari Allah. Apa itu? Firman. Saudara, hanya firman saja yang bisa menyempurnakan hidup kita. Kenapa kita harus berjalan sempurna sama seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, saudara-saudara? Ya, firman Tuhan berkata, coba saudara lihat dalam ayatnya yang ke-20. Dalam ayatnya yang ke-20 dalam pembacaan kita ini, saudara, 21, ayat yang ke-21 dia bilang begini, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Amin, saudara. Kalau kita berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka Dia pun akan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran yang kita kerjakan. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Jadi orang yang berjalan dengan Tuhan, dia berusaha untuk tidak berlaku fasik. Artinya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Tadi pagi saya sudah katakan bahwa Tuhan itu tidak kurang tajam telinganya untuk mendengar setiap doa kita. Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita, saudara-saudara. Tapi yang menjadi pemisah kadangkala karena kefasikan kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu sebabnya begitu pentingnya firman itu selalu diperdengarkan, didengungkan dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya kita terus berusaha untuk tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Satu ketika, saudara-saudara, Daud sebagai orang yang punya pengalaman bagaimana dia hidup benar dengan Tuhan, dia punya pesan, saudara-saudara, kepada anaknya Salomo. Coba saudara lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang kedua, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ketiga,
Ini pesan Daud, saudara, sebelum dia meninggal kepada anaknya Salomo. Ayat yang ketiga dia bilang begini, saudara. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa kalau kita selalu berusaha untuk berjalan di jalan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan selalu melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, keberhasilan, keberuntungan. Kita akan selalu raih. Siapapun dia yang namanya untung, itu semua adalah merupakan dambaan setiap orang. Hamba Tuhan, saudara, ingin selalu melihat bagaimana keberuntungan yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Banyak keberuntungan, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Tuhan ingin supaya betul-betul kita menikmati keberuntungan yang sejati, yang dari Tuhan, yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini, saudara. Olehnya itu, mari untuk menikmati seluruh janji-janji Tuhan, mari kita terus berjalan di jalan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Poin yang kedua, supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, bagian B dalam ayat yang ke-31, janji Tuhan adalah murni. Amin. Artinya begini, kalau Tuhan berjanji itu pasti. Kalau Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Saya tidak pernah meragukan Tuhan, saudara. Tapi menunggu janji Tuhan, kadang-kala memang harus punya kesabaran. Iya, saudara. Olehnya itu, saudara, untuk bisa menikmati janji Tuhan yang murni itu, maka Tuhan pun ingin ada kemurnian dalam hidup kita. Murni dalam mengasihi Tuhan, murni dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, murni dalam segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Kitab Kolose 1 ayat 23 kalau saya tidak salah dikatakan begini. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Saudara, ya. Jadi harus punya motivasi yang benar. Kalau kita punya motivasi yang benar, saya percaya janji Tuhan yang murni pun akan selalu turun dalam hidup kita. Olehnya itu, saudara, mari kita selalu punya kemurnian dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Pemain keyboard harus murni, bukan karena terpaksa. Singers, ya, saudara-saudara, melayani Tuhan bukan karena terpaksa. Rebana melakukan segala sesuatu bukan karena aduh, saya sudah disuruh lagi, tapi karena mengasihi Tuhan. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semua itu tidak akan sia-sia. Berkorban, semua murni. Saya tahu kalau saya lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan pasti akan memperhitungkan semua apa yang saya lakukan untuk Tuhan. Saudara, apa yang kita tabur kita akan tuai. Olehnya itu, saudara, segala sesuatu mari kita lakukan itu dengan kemurnian yang sungguh-sungguh. Saya katakan Tuhan itu, saudara, janjinya tidak seperti manusia. Coba saudara buka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Bilangan 23. Ya. Bilangan pasal 23. Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Dia katakan begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Jadi saudara-saudara, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Mari kita percaya akan seluruh janji Tuhan. Salah satu contoh,
Tuhan bilang, berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Imani janji itu, apapun kesesakan, apapun beban, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita imani janji Tuhan itu, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya katakan saya tidak pernah meragukan janji Tuhan. Saudara, saya merasa setiap permohonan-permohonan yang saya naikkan kepada Tuhan, saudara, sekalipun kadang harus butuh waktu, ya, tidak secara spontanitas. Ada secara spontanitas. Ya saudara, apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan, itu kadangkala tiba-tiba Tuhan adakan. Tapi ada juga harus butuh waktu. Saudara, bukan hanya 1-2 tahun. Tapi kalau kita selalu imani janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan selalu melihat bagaimana Tuhan melakukan segala sesuatu itu menurut cara Tuhan. Bukankah Tuhan bilang, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya kalau benar-benar kita selalu hidup murni di hadapan Tuhan, melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Kadangkala untuk murni memang kadangkala harus butuh proses. Ya, apalagi kalau kita banyak kali menyimpang dari firman Tuhan, maka seringkali harus ada proses terjadi dalam hidup kita untuk bisa memurnikan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam suratan Petrus. Ya, saudara, segala sesuatu yang kita alami punya tujuan untuk memurnikan kita. Ya, kenapa dia mau supaya kita murni? Supaya betul-betul apa yang kita lakukan, saudara, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Satu kali ada satu jemaat saudara bertanya kepada saya. Dia bilang, Om Pendeta, apa itu sanga? Saudara, ya, apa itu sanga? Jadi saya waktu itu saudara, ya, karena jemaat ini adalah jemaat yang rajin baca Alkitab, saudara, dia temukan ayat itu, saudara. Lalu dia pertanyakan kepada saya. Setelah saya pelajari, ternyata sanga itu adalah merupakan kotoran dari proses peleburan emas. Ya, sedangkan emas saja harus dimurnikan supaya jadi emas murni. Begitu juga dalam hidup kita. Coba saudara lihat dulu, Amsal 25 ayat yang keempat. Amsal 25 ayatnya yang keempat. Saudara, sedangkan emas saja harus dimurnikan dengan proses agar sanga-sanga atau kotoran-kotoran itu bisa keluar sehingga bisa menghasilkan emas yang murni. Dalam ayat yang keempat yang dikatakan begini, sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Saudara, begitu pula dalam hidup kita. Dia tidak mau ada sanga-sanga, dia tidak mau ada kotoran-kotoran. Dia mau kita bersih, dia mau kita murni di hadapan Tuhan. Karena di balik kemurnian itu ada berkat, ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Saudara, poin yang ketiga, supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, saudara bisa lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-31 bagian C. Di sana dikatakan begini, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saudara, supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, jadikan Tuhan itu sebagai perisai, sebagai sumber perlindungan dalam hidup kita, maka kita akan aman. Amin saudara. Ya, di dunia ini begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Ya, saudara, begitu banyak kejadian-kejadian yang mengerikan. Kepada siapa kita harus lari? Hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 91, coba saudara lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ketiga saja, saudara, kita berpacu
Dia bilang begini, sungguh kalau kita jadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan ya, dalam lindungan Allah. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin saudara. Bukan hanya kejadian-kejadian, penyakit-penyakit sekarang merajalela bisa saja muncul ya saudara-saudara di mana-mana. Tetapi dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa kalau kita jadikan Tuhan itu sebagai perisai, sebagai sumber perlindungan kita, maka kita akan selalu aman. Saudara, justru itu dalam perjalanan hidup ini, mari kita terus berusaha untuk selalu menikmati janji-janji Tuhan. Mari kita berjalan di jalannya Tuhan. Mari kita hidup murni di hadapan Tuhan. Lalu mari kita selalu jadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan kita. Saya cukup hanya biasa jadi penonton. Buka Facebook, ada orang meninggal, ada kecelakaan, macam-macam saja peristiwa. Tapi kalau kita ada hari ini, itu sebagai bukti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang selalu memperhatikan setiap umat-umatnya. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita percaya bahwa janji-janji Tuhan akan senantiasa menjadi bagian di dalam perjalanan hidup kita. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman ini akan selalu meneguhkan kita dan membawa kita selalu berusaha berjalan sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Saya rindu kita lakukan pujian yang berkata, Yesus kau kebenaran. Haleluya, Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku dan memberikanku hidup dan pengharapan. Amin, amin. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Kau nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup, mari kita semua bangkit berdiri, haleluya. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Kalau ku hidup. Pekerjaan selanjutnya kami kembalikan kepada Kepala Sidang. Mataku tetap
bersama kala ku hidup. Oh, selama ku hidup bagimu tetap. Haleluya. Oh, dunia tak bisa. Haleluya. Oh Tuhan, darikah lagi selama ku hidup. Haleluya. Oh, ku hidup bagimu, mataku tetap. Amin, amin, amin. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Oh, haleluya. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah datang bagi kami hari ini. Terima kasih buat janji-janji Tuhan yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Janji-Mu mendatangkan pertolongan bagi kami. Janji-Mu murni bagi kami. Janji-Mu Tuhan selalu mendatangkan mujizat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Engkau lihat seberapa umat Tuhan yang hadir malam hari ini. Kami berkata terima kasih buat firman Tuhan yang telah diberitakan bagi kami. Kami percaya semua janji Tuhan yang kami minta, kami akan selalu melihat jawaban Tuhan selalu menjadi bagian kami. Engkau yang datang dengan susah, kami percaya Engkau akan pulang dengan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Engkau yang datang dengan sakit, penyakit, kami percaya Tuhan janji-Mu yang ajaib. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Engkau yang datang dengan persoalan, masalah, tantangan. Janji Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Kami akan melihat kemenangan, kami akan melihat pertolongan, kami akan melihat mujizat. Di dalam nama Yesus, kami terima jawaban Tuhan. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima pembelaan yang berasal daripada Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kami. Engkau pakai terus mereka di bendang pelayanan. Biarlah Tuhan segala doa kerinduan mereka. Mereka akan selalu melihat pertolongan Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Amat terlebih biar jiwa-jiwa di sana semakin setia, mengasihi, mencintai Tuhan. Menjadi ahli-ahli waris dari kerajaan surga. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita anak-anak Tuhan yang pada malam hari ini boleh bersama-sama membaca, akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada malam hari ini akan tertanam dalam kehidupan kita, menjadi pelita dimanapun kita pergi dan melangkah. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia.
sembahnya. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang kita telah letakkan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saatnya kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, bukan dengan kuat kami Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan. Bukan dengan kuatku ku melangkah. Bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan. Bukan dengan kuatku ku melangkah. Bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuat kami Tuhan, oh, bukan dengan kuatku ku berjalan, oh, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku berjalan, oh, bukan dengan kuatku ku melangkah. Bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena sekali lagi, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku ku melangkah. Oh, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu, tapi oleh karena kasih-Mu, sekali lagi, tapi oleh karena kasih-Mu. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung, muliakan, tinggikan, masyurkan Engkau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang kami selalu puji dan muliakan dalam hidup ini. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Malam hari ini kami bisa ada di rumah-Mu Tuhan. Memuliakan, meninggikan, memasyurkan. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih juga buat berkat firman Tuhan yang telah datang bagi kami. Biar kami terus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Semakin dewasa di dalam Engkau. Menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan di dalam kehidupan ini.
Kembali kami menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan. Kami perlu Engkau hadir bagi kami di sepanjang minggu ini. Karena kami percaya kehadiran Tuhan mendatangkan kasih karunia bagi kami. Mendatangkan berkat bagi kami. Dalam usaha pekerjaan umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Segala dijumpai oleh tangan mereka diberkati. Dibuat Tuhan berhasil adanya. Di dalam nama Yesus. Tuhan karuniakan mereka dengan kekuatan, karuniakan dengan kesehatan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menjadi bagian kami di sepanjang minggu ini. Salam keluarga kami dimanapun juga berada, Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dalam pendidikan yang sudah bekerja juga diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menuntun hidup mereka, memberi yang terbaik untuk masa depan mereka. Amat terlebih roh yang takut akan Tuhan, Tuhan tanamkan dalam hidup mereka untuk terus setia mengasihi Tuhan, terus setia mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus, kemuliaan pujian yang bagi Engkau saja. Sepanjang minggu ini dalam kegiatan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehadiran Tuhan selalu nyata dalam ibadah kami. Karena kehadiran Tuhan yang memberkati, mendatangkan anugerah pemulihan, pertolongan, mujizat Tuhan. Kami alami dalam kehidupan ibadah-ibadah kami. Kemuliaan pujian hanya bagi Engkau saja. Semua umat Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Memberkati keberadaan mereka. Semua yang sudah berkorban diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Mulai hari ini terimalah selalu kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam.